Saya merasa harus melanjutkan konten yang berjudul Trinitas tidak bertentangan dengan Pancasila bagian kedua ini karena ingin benar-benar meyakinkan kepada Bapak Egy Sujana dan timnya bahwa konsep Trinitas itu tidak bertentangan dengan Pancasila, terutama sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Sebab Allahnya orang Kristen adalah Tuhan yang Maha Esa juga. Tapi sebelum saya melanjutkannya dan supaya tidak lupa, mari kita saksikan, lihat bersama pernyataan Bapak Egy Sujana yang menyatakan bahwa Trinitas bertentangan dengan Pancasila yang akan saya bantah ini. Jadi dalam perspektif hukum, mungkin saya berbeda dengan yang lain karena saya melihat dari sisi substansi ajaran dari Pancasila. Yang pertama, ketuhanan Maha Esa. Itu sangat jelas sesuai dengan tauhid dari ajaran Islam. Nah, pengetahuan saya mungkin terbatas, tapi boleh diuji secara intelektual. Tidak ada ajaran selain Islam, ya. Ingat ya, garis bawahi, selain Islam yang sesuai dengan Pancasila. Selain Islam bertentangan. Karena Kristen Trinitas, Hindu Trimurti, Buddha sepengetahuan saya tidak punya konsep Tuhan, ya, kecuali dengan proses Amitabha dan apa yang diajarkan oleh Siddhartha Gautama. Jadi ajaran-ajaran lain yang selain Islam bertentangan dengan sila pertama. Maka saya sudah ingatkan tadi konsekuensi hukum. Jika Perpu diterima, ya, maka hukum berlaku, berkekuatan hukum tetap dan mengikat, maka konsekuensi hukumnya ajaran selain Islam harus dibubarkan. Langsung saja saya sampaikan sebagai bantahan bahwa di dalam Alkitab, khususnya kitab Ulangan ayat 6, 4-5 dan seterusnya, berbunyi demikian. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Selanjutnya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan seterusnya. Jadi jelas ya, bahwa Alkitab di dalam Perjanjian yang Lama, kitab Ulangan telah menuliskan dengan jelas dan tegas bahwa Tuhan itu Esa. Jadi Allah orang Kristen adalah Tuhan yang Maha Esa juga. Kemudian selanjutnya di dalam Perjanjian Baru, khususnya kitab Markus 12 ayat 29, Yesus mengulanginya lagi. Hukum yang terutama adalah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi semakin yakin ya, dan semakin tegas bahwa dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menuliskan dengan jelas bahwa Tuhannya orang Kristen adalah Tuhan yang Maha Esa. Kebenaran tentang Allah orang Kristen adalah Tuhan yang Esa tidak perlu diragukan lagi. Firman tersebut pertama kali disampaikan kepada Musa ribuan tahun yang lalu. Dan sejak saat itu, ayat yang menuliskan Tuhan itu Esa dijadikan seperti sebuah lagu panggilan kepada umat Israel untuk datang berdoa kepada Allah. Judulnya Shema Israel dan masih dinyanyikan sampai hari ini di Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Adonai
Jika Tuhan itu Esa, bagaimana dengan Yesus Sang Mesias? Apakah dia juga Tuhan? Saya menjawabnya dengan tegas bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Sangat mungkin bagi Allah yang Maha Kuasa untuk menjadi manusia. Yang tidak mungkin kalau manusia mau menjadi Allah. Itu sangat tidak mungkin. Setelah Yesus naik ke surga, dia menyatakan dirinya kepada Yohanes yang saat itu berada di Pulau Patmos dengan mengatakan, "Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir." Melalui firman ini, kita ketemukan lagi satu persamaan Alkitab dengan Al-Quran. Karena Al-Quran menulis salah satu nama Allah dalam kitab Al-Hadid ayat 3 dengan mengatakan yang awal dan yang akhir. Ketika Yesus menyatakan dirinya kepada Yohanes dengan mengatakan, "Aku adalah Alfa dan Omega, yang terdahulu dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir," maka sesungguhnya Yesus sedang memberitahukan kepada orang percaya bahwa dia adalah Tuhan yang Maha Esa itu sendiri, yaitu Allah yang ada di dalam perjanjian lama. Jadi Yesus dalam perjanjian baru dengan Allah dalam perjanjian lama adalah oknum yang sama. Jadi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang telah memanggil Abraham keluar dari Ur Kasdim dan memperkenalkan dirinya pada waktu itu dengan nama Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, dan menyatakan dirinya kepada Musa sebagai YHWH, itu adalah oknum yang sama. Beberapa ayat dalam perjanjian lama menuliskan hal itu, tetapi saya hanya membaca satu ayat saja karena itu sudah cukup mewakili ya. Demikianlah firman Tuhan tertulis dalam Yesaya 44 ayat 6. "Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku." Jelas ya. Jadi Yesus dalam perjanjian baru dan Allah dalam perjanjian lama adalah oknum yang sama. Saya sangat berharap agar kedua konten saya yang berjudul Trinitas tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai bantahan terhadap pernyataan Bapak Egy Sujana bersama tim yang mengatakan Trinitas bertentangan dengan Pancasila ini juga menjadi pemberitahuan kepada semua orang untuk mengetahui bahwa konsep Trinitas tidak bertentangan dengan Pancasila, sebab Allah kami itu Tuhan yang Esa. Karena Yesus Kristus Sang Mesias yang berada dalam perjanjian baru adalah Allah yang sama juga dengan Allah yang berada dalam perjanjian lama, yaitu Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, Allah yang menciptakan manusia, Allah yang sebelumnya menyebut dirinya dengan sebutan Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, dan Allah yang perkenalkan namanya pertama kali kepada Musa dengan nama YHWH, dan seterusnya, itu adalah Allah yang sama dengan Yesus Kristus Sang Mesias di dalam perjanjian baru. Sedangkan Trinitas itu lahir karena di kemudian hari setelah Yesus naik ke surga, ada aliran sesat yang mengajarkan keraguan tentang ketuhanan Yesus, sehingga bapak-bapak gereja bersepakat melahirkan sebuah konsep Trinitas yang menjelaskan
fakta dan keberadaan tentang Allah, Yesus dan Roh Kudus sebagai Tuhan yang satu untuk membendung ajaran sesat tersebut. Melalui bantahan ini dan pembuktian bahwa Trinitas tidak bertentangan dengan Pancasila karena Tuhan orang Kristen adalah Tuhan yang esa, maka saya mengharapkan sudahi semua perbedaan dan polemik ini. Jika kita hanya fokus pada perbedaan, maka masalah tidak akan selesai, bahkan sebaliknya akan melahirkan berbagai persoalan-persoalan baru lagi yang tidak akan pernah selesai seumur hidup. Sebaliknya, saya mau mengajak supaya kita gunakan persamaan-persamaan yang ada dan yang sudah diketahui dalam kedua konten saya ini sebagai titik temu untuk membangun bangsa secara bersama-sama. Itu lebih baik. Jika kita fokus pada perbedaan, maka itu tidak akan selesai. Bahkan di dalam Muslim pun banyak perbedaan yang ada sehingga melahirkan banyak aliran-aliran baru. Demikian juga dengan Kristen, banyak perbedaan di dalamnya yang telah melahirkan aliran-aliran baru lagi. Tidak akan selesai. Jadi mari kita gunakan persamaan yang sudah ada sebagai titik temu untuk membangun bangsa. Sebagian besar konten saya yang berjudul Trinitas tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai bantahan terhadap pandangan Bapak Egy Sujana yang mengatakan Trinitas bertentangan dengan Pancasila. Saya gunakan buku sumber Kisah Tentang Tuhan. Buku tersebut menceritakan dengan sederhana, logis, dan legal tentang Trinitas. Yang dimaksudkan dengan legal adalah sesuai dengan isi Alkitab atau tidak bertentangan dengan Alkitab. Nantikan konten saya selanjutnya yang akan memperdalam konsep Trinitas dengan sangat sederhana. Itu juga bersumber dari buku Kisah Tentang Tuhan. Terima kasih.